मैं तुमसे दोस्ती का हाथ मिलाने आया हूं। क्यों ना मैं तुम्हारे टुकड़े करके जेल के कुत्तों को खिला दूं? Halo Santainers, sehat-sehat selalu. Kembali lagi ke film Don yang kedua, yang pastinya lebih seru. Mengambil gambar di 3 negara pada tahun 2011, yaitu Malaysia, Thailand, dan Jerman. Baik, tidak usah banyak cincong, langsung ke videonya. Checky Broad. The King. मेरा अगला कदम है यूरोप. Bermula dari para kartel narkoba Eropa yang berada di kapal. Mereka mengkhawatirkan kedatangan Don di Eropa yang bisa merusak pasar bisnis mereka. Pria botak yang bernama Jimmy Cogan adalah pemimpin produsen narkoba itu. Jimmy mencari dukungan mereka untuk membunuh Don. Don yang berada di Bangkok mendatangi suatu tempat. Dia bertemu anak buah seorang bernama Jarwan. Mereka mengira Don akan bergabung dengan Jarwan. Namun Don hanya ingin mengirimkan sebuah koper yang entah apa isinya. Lalu mereka berniat membunuh Don atas suruhan Jimmy Cogan. Jika Jarwan ingin masuk pasar Eropa, terjadilah pertumpahan darah yang menegangkan. Shoot it! Terlihat Roma yang berada di Kuala Lumpur. Dia telah bergabung sebagai anggota Interpol. Seorang polisi bernama Arjun, merupakan teman kerja Roma, memberitahu bahwa dia ulang tahun. Happy birthday, Arjun. One second, huh? Lalu Malik memanggil Roma ke ruangannya. Malik berencana untuk mengundurkan diri. Malik sudah bekerja di departemen ini selama 37 tahun dan 186 kasus sudah dia selesaikan. Namun hanya kasus Don yang lolos. Malik menyerahkan kasus Don pada Roma. Saat Roma dan Malik menuju mobil, tiba-tiba Don berada di hadapan mereka. Spontan mereka menodongkan pistol pada Don dan menangkapnya. Di dalam ruangan interogasi, Don meminta kekebalan hukum. Dengan dia memberi semua informasi tentang perdagangan narkoba. Tetapi Malik hanya menawarkan hukuman seumur hidup. Jika Don tidak mau bekerja sama, maka hukuman mati menantinya. Saat Don dibawa ke penjara, Vardan sudah menantinya untuk balas dendam. Welcome to hell, Don. Benar saja, saat Don di toilet, anak buah Vardan mencoba membunuhnya. Namun Don dengan mudah menghajarnya. Kemudian Don menghampiri Vardan untuk berdamai. Namun Vardan tidak bisa melupakannya. Don membuatnya di penjara yang sudah berjalan selama 5 tahun. Perkelahian mereka terjadi. बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे मौत की सजा सुनाई गई है, वरदान. Kemudian Don menjelaskan pada Vardan. Tujuan Don memilih satu penjara dengannya. Don ingin mengajak kerjasama dengan Vardan dan kabur dari penjara. ड्यूटी चाहिए जितनी जल्दी हो सके. मगर Do it, please. Okay. Rencana awal dimulai. Vardan memberi racun pada makanan para napi, sehingga semua napi keracunan.
Don dan Vardan menyamar menjadi petugas ambulan dan kabur. Arjun mendatangi Roma dengan membawakan bunga untuknya. Saat mereka sedang berbincang, terdengar HP Roma berdering. Saat Roma mengangkat, dia mendapat laporan bahwa Don telah kabur. Terlihat Don memberitahu Vardan ada deposito milik orang Rusia di bank swasta di Zurich yang ternyata mantan bos Vardan, yaitu Boris. Don mengetahui Boris telah memberi kunci pada Vardan dan Singhania. Kemudian Vardan memberitahu tempat dan kode passwordnya. Kemudian Don mengutus Ayesha untuk segera terbang ke Zurich. Don dan Vardan juga datang ke Zurich dan bertemu kembali dengan Ayesha. Mereka menuju tempat penyimpanan kunci milik Vardan. Kemudian Don menunjukkan foto orang yang bernama Fabian Kohl. Dia presiden bank Deutsche Central di Jerman. Tak banyak yang tahu bahwa kedudukannya selama 8 tahun sebenarnya milik seorang bernama James Ward. James Ward tewas dalam kecelakaan. Di balik semua itu, Kohl dan Singhania pelakunya. Ternyata Don mempunyai kaset rekaman pertemuan Singhania dengan Kohl. Kemudian Don berencana memeras Kohl melalui wakil presiden bank yang bernama J.K. Diwan. Don mengetahui pusat uang di Zibi ada di Berlin dan di sini mencetak uang 50 dan 100 euroan. Ternyata Don menginginkan cetakan uangnya dan berencana mencetak uang sendiri. Kemudian terlihat Malik menghubungi Roma. Dia memberitahu Don dan Vardan berada di Berlin, Jerman. Roma disuruh terbang ke Jerman untuk penyelidikan. Di sebuah acara amal, Roma Arjun bertemu dengan Wetland, seorang polisi Jerman. Wetland juga memperkenalkan detektif Jens Berkel yang akan bekerja sama dalam kasus ini. Terlihat Diwan datang di acara amal sebagai tamu kehormatan. Ayesha nampak datang ke tempat itu dengan seorang pria. Kemudian Ayesha mengajak dansa Diwan dan pria asing menghampiri Roma untuk berdansa. Ayesha menyelinapkan HP di saku Diwan dan pergi. Pria asing itu juga pergi meninggalkan Roma begitu saja. Lalu Roma mencari pria itu dan Arjun mengejar Roma. Roma merasa bahwa pria itu tidak asing lagi. Roma merasa harus menemukannya. Tiba-tiba HP di saku Diwan berbunyi. Ternyata pria asing itu yang menelpon. Dia mengatakan pada Diwan untuk melihat video yang ada di HP itu. Saat Diwan melihatnya, ternyata rekaman pertemuannya dengan Singhania. Kemudian Diwan masuk ke mobil orang asing itu, yang ternyata dia adalah Don. Don meminta informasi kepada Diwan agar bisa masuk ke lorong bawah tanah gedung di Zibi. Diwan menawarkan uang, namun Don menolaknya. Roma terus mengikuti mobil Don. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Saat lolos dari kejaran Roma, Diwan disuruh turun dari mobil. Roma kemudian terus mengejar dan baru tahu ternyata dia adalah Don. Diwan menemui Kohl.
dan melaporkan yang sedang terjadi. Cole menyuruh Diwan untuk membereskan masalah ini. Kemudian Diwan mendatangi tempat seorang bernama Abdul Jabbar. Dia seorang pembunuh bayaran yang sadis. Diwan menyuruhnya untuk membunuh Don. Terlihat Don di stadion. Dia menemui pria yang bernama Samer Ali. Don ingin meretas sistem keamanan di ZB. Samer yang diketahui pernah meretas bursa saham di Tokyo sebesar 1,4 juta dolar. Namun masalahnya, Samir sudah berjanji pada istrinya yang bernama Yana untuk tidak melakukan lagi hal yang ilegal. Samir kemudian pulang mendatangi istrinya yang sedang hamil. Terlihat Samir sangat mencintai istrinya. Samir mengatakan pada istrinya, dia mendapatkan pekerjaan. Don menghubungi Diwan. Diwan mengatakan akan memberikan apa yang diminta Don. Lalu Don mengajak bertemu keesokan harinya jam 8 pagi di gereja katedral Berlin. Jabbar selalu mengawasi Diwan. Pada saat itu Don menelpon Diwan untuk menaiki bis. Kemudian Diwan memberikan kaset yang di dalamnya berisi informasi yang dibutuhkan Don. Namun Diwan mengatakan lemari besi hanya bisa dibuka oleh pusat teknisi Dr. Schneider. Kemudian Diwan diarahkan untuk pergi ke kamar hotel yang sudah dipesan oleh Don. Jabbar dan anak buahnya mengikuti Don untuk membunuhnya. Namun Don berhasil lolos. Saat Jabbar dan anak buahnya ada di tempat rongsokan mobil, Don menghancurkan mobilnya dan memasukkannya ke mesin penghancur mobil. Saat Jabbar mengeluarkan pistol, di situ sudah ada Fardan yang menemani Don. Lalu Don menawari Jabbar untuk kerjasama dengan bayaran 3 kali lipat dari Diwan. Di kantor, Arjun mengatakan pada Roma, ada seseorang yang melihat teman satu mobil dengan Don saat mereka mengejarnya. Fardan mempertanyakan kenapa Jabbar dimasukkan dalam misi mereka. Kemudian Don mengatakan pada Fardan jika Jabbar dan anak buahnya akan dijadikan umpan saat mereka keluar dari gedung di Zibi. Kemudian Don mengirim Ayesha menemui Diwan untuk mengambil kaset yang asli. Diwan memberikan kaset palsu saat di bis. Arjun dan Roma mendapatkan sketsa wajah orang yang bersama Don. Ternyata adalah Diwan, wakil presiden di Zibi. Kemudian Samir mulai bekerja. Dia bisa mengontrol semua sistem di gedung di Zibi, kecuali lemari besinya. Samir menjelaskan semua pada Don tentang sistem keamanan gedung di Zibi. Mereka mengatur rencana dengan sangat matang. Terlihat Fardan mendatangi Dr. Schneider. Dia berusaha mendapatkan sidik jarinya. Fardan mempertanyakan pada Don bagaimana cara mereka keluar dari gedung di Zibi. Saat Don menjelaskan dengan sangat sederhana, timbul keraguan pada Jabbar. Lalu Fardan menemui Jabbar. Dia mengatakan Don bisa mengorbankan siapa saja demi ambisinya. Fardan membocorkan rahasia bahwa Jabbar akan dikorbankan. Kemudian mereka berencana
setelah mendapatkan cetakan uang, mereka akan membunuh Don. Roma memberikan foto sketsa kepada Malik. Kemudian Malik menyuruh mengatur waktu untuk menemui Diwan dan mengingatkan Roma untuk berhati-hati karena Diwan merupakan orang yang penting. Tibalah Don dan kawan-kawan memulai misinya. Saat Diwan sampai di gedung DZB, ternyata Don berada dalam mobil Diwan. Don selalu berkomunikasi dengan Samir, di mana Samir yang mengendalikan sistem keamanan DZB. I hope it crashes after I do. Malik dan Roma mendatangi Diwan untuk menanyakan kegiatannya pada waktu penggalangan dana amal. Pada jam yang sudah ditentukan, Don meledakkan bom di gedung DZB. Terjadilah kekacauan di gedung itu, dan Jabar bersama anak buahnya menyamar sebagai pemadam kebakaran dan masuk ke gedung DZB. Mereka bertugas mengendalikan keamanan gedung untuk misi mereka. Jabar menembaki petugas keamanan gedung itu. Terlihat Don menelpon Roma dan mengatakan untuk menyuruh petugas kepolisian mundur. Jika tidak, bom yang mereka pasang akan diledakkan. Benar saja, mobil pemadam yang terparkir diledakkan oleh Don. Yeah. Hello, is it me? Jabar menjadikan penghuni gedung sebagai sandera. Don memulai membuka paksa lemari besi bank. Dan Don berhasil mendapatkan cetakan uangnya. Saat ada benda yang terjatuh, maka ruangan itu akan terkunci secara otomatis. Namun Don beruntung bisa keluar dengan cepat. याद है मैंने कहा था कि तुम Sesuai rencana, Fardan akan membunuh Don dan meminta cetakan pada Don. Jabar yang tahu akan dijebak Don melampiaskan kemarahannya. Don mengatakan jika membunuhnya maka tidak akan tahu jalan keluar dari gedung itu. Samir mematikan lampu gedung, namun petugas yang di sebelahnya mengetahui dan Samir berhasil menanganinya. Fardan kehilangan Don dan menyuruh anak buah Jabar mencarinya. Don membunuh satu persatu anak buah Jabar, dan dia mencari jalan keluar dari gedung DZB. Pada saat Don berhasil keluar, Samir tiba-tiba melaporkan kepada polisi atas perbuatan mereka. Dan pada saat Don menemui Samir, tiba-tiba polisi datang ke tempat itu dan menangkapnya. You're under arrest. Saat Malik bertanya teman-teman Don mengatakan bahwa mereka bukan temannya lagi. Fardanlah yang mengendalikan mereka. Don terlihat kecewa dengan Samir yang telah mengkhianatinya. Give it to me. Detective Malik here.
Kemudian Fardan menghubungi petugas dan Malik yang berbicara pada Fardan. Fardan meminta untuk disediakan helikopter untuk ke bandara dan penyediaan pesawat. Jika tidak, maka 25 staf di Zibi akan dibunuh. क्या तुम जानते हो डॉन बिल्डिंग से बाहर कैसे निकला? Kemudian Malik dan Roma menanyai Don di mana cetakan uang. Don mengatakan cetakannya ada pada Fardan. Saat Malik bertanya bagaimana cara dia bisa keluar dari gedung, Don meminta persyaratan, namun ditolak oleh mereka. Lalu Don meminta dipanggilkan Diwan. प्लीज लुक वी हैड अ डील तुमने जो कुछ भी मांगा जो कुछ मैंने दिया Kemudian atas bantuan Diwan, Don dijamin kebebasan hukum di Jerman dan dia akan membantu membebaskan para sandera dan mendapatkan kembali cetakannya. Don dan tim polisi bergerak ke dalam gedung untuk pembebasan sandera. Saat Roma akan membuka salah satu pintu, Don melarangnya karena ada CCTV pengawas yang dipantau oleh Jabar. Don juga telah memasang bom. Kemudian Don meledakkan bom itu hingga Jabar mendengarnya. Kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengecek. Saat petugas polisi menjinakkan bom, tiba-tiba anak buah Jabar menyerang mereka. Terjadilah saling tembak-menembak hingga anak buah Jabar tewas tak tersisa. Terlihat kepanikan pada Jabar karena anak buahnya sudah tewas tak tersisa. Fardan menyuruh Jabar meledakkan bomnya. Namun Don berhasil menjinakkannya. Kemudian Fardan kembali menghubungi Malik untuk lebih cepat mendatangkan helikopter. Jika tidak, maka salah satu sandera wanita akan dibunuh. Don yang mendengar itu meminta Fardan melepaskan sandera dan Don akan pergi menemui Fardan. I'll go with Don, okay? गुड लक Thanks. रोमा तुम ये क्या कर रही हो Saat mereka di hadapan Fardan menyuruh melemparkan pistol dan juga melepas rompi anti peluru. Fardan mengatakan pada Roma bahwa dia dan Jabar ingin membunuh Don, lalu menyuruh Roma untuk menembak Don. Tetapi Roma tidak bisa melakukannya, dan Romalah yang ditembak oleh Jabar. Saat Don giliran akan ditembak, Don meledakkan bom. Dan pertarungan mereka berlanjut sampai Don menghajar Fardan dan membunuh Jabar. Kemudian Don menghubungi Malik bahwa Jabar telah mati dan Fardan dikembalikan pada Malik untuk dipenjara. Don mengatakan cetakan dan sandera ada padanya. Don meminta surat kekebalan hukum untuknya. Malik pun mengiyakan. Don meminta Samir masuk ke dalam gedung. Don beralasan ingin melihat pengkhianat untuk terakhir kalinya. Kemudian Samir dan satu polisi masuk ke dalam gedung dengan membawa surat kekebalan hukum pada Don. Don mengatakan pada Samir untuk mencari tempat sembunyi yang aman. Ketika Don menemukannya, maka dia akan mati. Kemudian Don membopong Roma yang tidak sadarkan diri
dan memberikan pada Arjun. Kemudian Malik menanyakan kaset pada Don. Don mengatakan cetakan beserta kaset ada pada tas. Don menanyakan kebebasannya pada Malik. Malik mengatakan setelah kepolisian memeriksa isi kasetnya. Kemudian Malik memeriksa tasnya dan cetakan uang diberikan pada Diwan. Saat membuka kasetnya, Malik sangat terkejut dengan isinya yang membongkar kejahatan Cole Presiden DZB. Diwan yang mengendarai mobil, tiba-tiba mobilnya meledak dan mati. Terlihat Jimmy Cogan juga ditangkap polisi beserta yang lain atas informasi dari Don. Fabian Cole, Presiden DZB, juga ditangkap polisi. Vardan juga kembali masuk dalam penjara. Kemudian terlihat Samir di rumahnya mendapat kiriman paket. Lalu HP-nya berdering. Ternyata Don yang menelponnya. Dia mengatakan semoga senang dengan hadiah darinya. Terlihat Don menemui Ayesha, yang ternyata di situ sudah ada Samir. Sungguh mengejutkan, ternyata mereka bersekongkol dengan sangat cerdas. Samir melaporkan Don pada polisi, juga bagian dari rencana. Samir juga mengganti cetakan asli dengan yang palsu. Don menaruh cetakan yang asli di salah satu ruangan gedung DZB, yang kemudian dikirim ke rumah Samir. Don juga menaruh bom pada mobil Diwan. Pada saat mobilnya meledak, cetakan uang yang palsu juga ikut terbakar. Don menjadi orang yang bebas, lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan cetakan uang di tangannya, dia mempunyai pabrik uang. Dan film pun selesai.